Baik, selamat pagi. Kembali lagi pada kuliah perancangan struktur beton. Untuk kuliah ke-11 atau minggu 11 sesi pertama kali ini, kita akan melanjutkan topik mengenai bagaimana cara mendesain struktur gedung tahan gempa. Dan topik pada hari ini adalah parameter respons struktur. Mungkin bahan kuliah ini juga nanti akan bisa digunakan untuk kelas perancangan struktur baja, karena secara prinsip parameter respons struktur yang akan dicek baik pada gedung dengan material beton bertulang ataupun baja kurang lebih tidak jauh berbeda. Lalu apa saja yang harus dicek gitu ya? Yang pertama adalah periode fundamental struktur. Lalu yang kedua adalah rasio partisipasi modal massa atau modal participation mass ratio. Ini perlu kita cek untuk struktur yang dirancang dengan beban gempa respons spektra. Lalu yang ketiga adalah pengecekan gaya geser dasar atau Bezier dan faktor skala atau scale factor untuk kembali lagi pada bangunan yang dirancang dengan beban gempa respons spektra. Lalu yang keempat adalah pengecekan simpangan antar lantai atau story drift, dilanjut dengan pengecekan P delta, dan yang keenam adalah pengecekan eksentrisitas dan torsi. Baik, mari kita mulai untuk topik yang pertama, yaitu adalah periode fundamental struktur. Mungkin ini Anda sudah pernah melihat atau sudah mengenal periode fundamental struktur ini pada kuliah sebelumnya, di mana pasal terkait dengan respon ini atau respon periode fundamental struktur Anda bisa buka lebih lanjut pada pasal 782 penentuan periode, yang pada intinya Anda bisa lihat pada bagian yang saya highlight di sini bahwa periode fundamental struktur tidak boleh melebihi hasil koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung CU dan periode fundamental pendekat TA. Jadi T ini tidak boleh lebih dari CU dikalikan TA. Kemudian bagian yang di-highlight berikutnya adalah ini sebagai alternatif pada pelaksanaan analisis untuk menentukan periode fundamental struktur, diizinkan secara langsung menggunakan periode bangunan pendekat TA yang sesuai dengan sub pasal 782.1. Atau di sini saya juga menyajikan pada gambar di bawah, jika periode hasil pemodelan numerik atau di sini ditulis sebagai T computed yang berwarna merah ini, jika nilainya lebih besar dari CU dikalikan TA, maka periode yang mewakili gedung yang sedang kita desain adalah diambil sama dengan CU TA. Lalu jika TC ini kurang dari TA atau T computed kurang dari TA, maka periode yang mewakili gedung yang sedang kita desain diambil sama dengan TA. Dan terakhir, jika T computed berada di antara TA dan CU TA, maka yang diambil adalah sebesar T computed. Oke, kurang lebih seperti itu prinsip di dalam melakukan pengecekan fundamental periode fundamental struktur. Kemudian TA itu bisa dihitung dengan persamaan 26 di SNI 2012. Anda bisa sesuaikan nanti di SNI 2019, di mana TA sendiri nilainya adalah CT dikalikan dengan HN dipangkatkan X. CT dan X itu diambil dari pasal 15, pada tabel 15, dan X sendiri, dan HN sendiri adalah ketinggian total dari struktur gedung yang sedang kita desain. Lalu di tabel 14 Anda juga bisa mengambil atau memperoleh berapa nilai CU, sedangkan di tabel 15 adalah nilai CT dan X. Nah, sebagai contoh untuk struktur gedung yang sedang atau studi kasus struktur gedung yang sedang kita desain kemarin, kita membedakan pada arah X menggunakan sistem struktur berupa SRPMK dan SDSK, sedangkan di arah Y berupa SRPMK saja. Lalu bagaimana pengecekan periode fundamental alaminya? Berikut disajikan untuk arah X. Untuk arah X diperoleh CU sebesar 1,4, di mana nilai CU ini diambil dari tabel 14 tadi yang berkorelasi dengan nilai SD1. Untuk studi kasus kemarin SD1-nya adalah 0,372 detik. Lalu
hasil pemodelan struktur menunjukkan bahwa periode fundamental kita adalah TC sama dengan 1,697 detik, dan kita bisa menetapkan nilai TA dengan persamaan 26 diperoleh TA adalah 0,819 detik. Nilai ini diperoleh dari nilai CT 0,0488 sesuai tabel 15, di mana tipe struktur yang digunakan termasuk dalam kategori semua sistem struktur lainnya. Lalu X sendiri adalah 0,75, berkorelasi juga dari tabel 15 dengan tipe struktur semua sistem struktur lainnya. Lalu HN adalah ketinggian total dari gedung, yaitu 43 meter. Nah, dari proses ini kita akan mendapatkan nilai TA tadi 0,819 detik, lalu CU dikalikan TA adalah 1,147 detik, dan TC adalah 1,697 detik. Nah, dengan menggunakan ketentuan yang tadi telah disampaikan pada slide sebelumnya, ternyata nilai TC kita itu lebih besar dari CUTA, sehingga kita akan ambil T atau periode fundamental alami yang mewakili gedung yang sedang didesain, diambil 1,147 atau sama dengan nilai dari CU dikalikan TA. Kemudian untuk arah Y dengan cara yang sama diperoleh TA 1,376 detik, CUTA 1,926 detik, dan TC adalah 1,86 detik. Kesimpulannya, TC berada di antara TA dan CUTA, sehingga T atau periode fundamental dari gedung yang diambil adalah sama dengan TC 1,86 detik. Baik, lalu kita masuk ke topik yang kedua adalah rasio partisipasi modal massa atau modal participation mass ratio. Nah, disyaratkan kalau kita menggunakan analisis beban gempa respons spektrum, setidaknya harus menyertakan jumlah ragam atau mode yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar paling tidak 90% dari massa aktual, baik pada arah X ataupun pada arah Y. Nah, jika kondisi ini belum terpenuhi, maka kita harus menambahkan jumlah ragam getar atau menambahkan jumlah mode yang dilibatkan dalam analisis. Secara default, SAP 2000 ataupun ITEPS, dia akan menyertakan jumlah ragam getar atau mode sebanyak 12. Anda bisa menambahkan hingga tercapai kondisi 90% ini. Nah, berikut adalah hasil pengecekan dari struktur yang sedang kita tinjau atau studi kasus kemarin. Secara default ini menggunakan 12 mode. Anda bisa outputkan periodenya, kemudian translasi ke arah X, ke arah Y, serta rotasi. Nah, dari sini terlihat bahwa penjumlahan baik arah X maupun arah Y dari semua mode getar tersebut telah menunjukkan pada arah X 92% dari masanya telah ikut bergetar, dan pada arah Y telah mencapai 99%. Artinya dengan 12 mode ini sudah cukup untuk mencapai partisipasi massa ragam terkombinasi yang lebih besar dari 90%. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Mode pertama tadi dominan translasi arah Y. Ya. Maksudnya begini, UX, UY, dan RZ pada mode yang pertama, nilai yang paling besar adalah UY. Artinya translasi arah Y merupakan mode yang dominan pada mode yang pertama. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Mode 1 dengan T 1,86 detik. Lalu mode 2 translasi ke arah sumbu X, dan mode 3 adalah rotasi terhadap pusat massa dari gedung. Lalu poin yang ketiga adalah pengecekan Bézier dan faktor skala gempa, di mana kemarin Anda telah menghitung beban gempa ekivalen lateral force atau ELF, yang mana kita akan menggunakan persamaan dua-dua untuk menetapkan nilai koefisien respon seismik atau CS. Nah, CS sendiri bisa dihitung dengan SDS dibagi dengan R dibagi dengan IE. Lalu nilai CS
juga tidak perlu melebihi nilai yang tertulis pada persamaan 23. Namun CS harus tidak boleh kurang dari persamaan 24. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian sebagai tambahan, untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6 G, maka CS-nya harus tidak boleh kurang dari persamaan 25. Lalu parameter respon ragam di sini, kalau kita menggunakan respon spektrum, kita harus mengalihkan dengan scale factor, yang mana scale factor ini sendiri merupakan nilai dari G dikalikan R dibagi dengan IE. Kemudian nilai untuk perpindahan atau displacement atau story drift begitu ya, dan kuantitas simpangan antar lantai harus dikalikan dengan nilai CD dibagi dengan IE. Nah, parameter respon terkombinasi tersebut Anda bisa pilih nanti di sub ataupun di etaps, bisa menggunakan metode akar kuadrat jumlah kuadrat atau SRSS atau metode kombinasi kuadrat lengkap atau CQC. Nah, kemudian di sub pasal 794, skala nilai desain untuk respon terkombinasi gaya geser dasar harus dihitung dalam masing-masing dua arah horizontal ortogonal menggunakan periode fundamental struktur yang dihitung T dalam masing-masing arah dan prosedur 78. Yang dimaksud dengan prosedur 78 adalah prosedur ekivalen lateral forces atau static ekivalen. Lalu penskalaan gaya ini diatur pada sub pasal 7941, di mana jika periode fundamental yang dihitung melebihi CUTA, maka CUTA harus digunakan sebagai pengganti dari T. Ini sesuai dengan yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, kombinasi respon untuk geser dasar ragam VT, kalau dia lebih kecil dari 85% dari geser dasar yang dihitung menggunakan ELF, maka harus kita kalikan dengan 0,85 V per VT. Jadi pertama, kita tetapkan scale faktornya dulu tadi, G dikalikan IE dibagi dengan R. Nah, kalau dengan scale factor tersebut, gaya geser dasar yang dihasilkan oleh respon spektra atau VT di sini ditulis kurang dari 85% dari gaya geser yang disebabkan oleh equivalent lateral forces V begitu, maka scale factor G kalikan IE per R tadi harus kita kalikan kembali dengan 0,85 V per VT. Lalu di subpasal 7942, pembahasan tentang skala simpangan antar lantai. Jika respon terkombinasi untuk geser dasar ragam kurang dari 85% dari CS kalikan W, di mana CS diperoleh dari persamaan 25, maka nanti simpangan antar lantainya juga harus dikalikan dengan 0,85 CS dikalikan W per VT. Baik, kita akan tunjukkan contoh aplikasinya untuk arah X pada sistem struktur yang didesain. Langkah ini mungkin tidak perlu saya detailkan lagi karena di minggu lalu sudah kita bahas. Pada intinya untuk arah X kita akan gunakan nilai CS sebesar 0,046 atau 4,6 per 100, 4,6% begitu ya. Nah, Bezier atau gaya geser dasar akibat beban gempa ELF merupakan perkalian antara CS dikalikan W. CS-nya adalah 4,5%, W-nya adalah berat sendiri dari berat seismik dari struktur. Maka dapat kita artikan bahwa gempa ELF ini berupa 4,5% dari berat seismik struktur kita dorongkan ke arah lateral, gitu, ke arah X. Nah, V akibat ELF besarnya adalah 3.666,871 kN. Nah, lalu kita cek pada arah X dengan scale vektor G dikalikan I E dibagi dengan R, kita dikalikan 10 pangkat 3 untuk etaps. Kalau untuk sub 2000 tidak perlu, maka kita akan dapatkan SF pada iterasi yang pertama adalah 1401,43. Hasil dari gaya
geser dasar atau V untuk ELF tadi 3666, sekian. 0,85-nya adalah 3116, sekian. Lalu dengan scale vektor 1401,43 kita akan dapatkan gaya geser akibat respon spektrum pada arah X 7792,57. Artinya nilai ini sudah lebih besar dari 0,85 VELF, sehingga scale vektor ini bisa kita gunakan. Lalu dengan cara yang sama untuk arah Y kita akan peroleh CS 0,025, lalu V untuk arah Y adalah 1978, sekian kilonewton, dan pada arah Y berdasarkan pengecekan scale vektor disimpulkan bahwa penggunaan scale vektor pada iterasi pertama G dikalikan IE per R itu sudah mampu mewakili atau memenuhi kondisi atau persyaratan yang ditetapkan oleh SNI. Lalu yang berikutnya adalah pengecekan story drift. Ini adalah item keempat yang harus dicek ya, di mana simpangan antar lantai tingkat desain atau story drift disimbolkan sebagai delta besar harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa. Ini catatannya adalah pusat massa di tingkat teratas dan terbawah dari lantai yang kita tinjau. Lalu untuk struktur yang dirancang dengan KDSC DEF yang memiliki irregularities horizontal tipe 1A dan 1B, maka simpangan antar lantai desain harus dihitung sebagai selisih terbesar dari defleksi titik-titik di atas dan di bawah tingkat yang diperhatikan yang letaknya segaris secara vertikal di sepanjang salah satu bagian tepi struktur. Ini catatannya, maksudnya atau singkatnya adalah defleksinya tidak harus dihitung di pusat massa, tetapi justru malah dipindah ke bagian tepi-tepi struktur karena gedungnya memiliki ketidakberaturan tipe 1A dan 1B. Namun demikian, posisinya harus terus-menerus dari lantai paling atas sampai lantai paling bawah. Kemudian defleksi pusat massa di tingkat X atau di lantai X disimbolkan sebagai delta kecil X, yang mana bisa dihitung dengan persamaan 34, nilainya dikalikan dengan CD dibagi dengan IE. Kemudian di sini di pengecekan story drift ini ditunjukkan kembali sub pasal 7861 dan 7862. Mungkin langsung saja ke 7862, di mana kita diizinkan untuk menetapkan atau menentukan simpangan antar lantai elastis menggunakan gaya desain seismik berdasarkan pada periode fundamental struktur yang dihitung tanpa batas atas CU kalikan TA. Maksudnya boleh kita langsung ambil sebesar TC begitu, walaupun TC lebih besar dari CU dikalikan TA. Nah, di sini ada ketentuan tadi ada pengecualian di atas di 7862 di atas pengecualian persamaan 24 tidak perlu ditinjau pada perhitungan simpangan antar lantai. Persamaan 24 yang dimaksud adalah ini CS tidak kurang dari bla 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 ini. Lalu di sub pasal 7121 batasan simpangan antar lantai tingkat, simpangan antar lantai tingkat desain delta besar tadi tidak boleh melebihi simpangan antar lantai tingkat izin atau delta A, yang mana bisa ditetapkan sesuai dengan tabel 16. Kemudian untuk sub pasal 71211 rangka pemikul momen pada struktur yang dirancang dengan KDSD sama dengan F, KDSD EF, simpangan antar lantai tingkat tidak boleh melebihi delta A, delta allowable atau delta izin dibagi dengan faktor redundansi untuk semua tingkat yang ditinjau. Oke, berikut adalah pengecekan untuk arah X ya, di mana digunakan sistem ganda, dual system, SRPMK dan SDSK. CDIE ini kita peroleh ya dari langkah sebelumnya yang kita bahas di minggu sebelumnya. Kategori struktur semua sistem struktur lainnya, kategori resiko 2, sehingga delta izinnya adalah 0,02 sesuai dengan tabel 16 berikut ini. Kemudian faktor redundansi adalah 1,3 dan KDS-nya adalah KDSD. Nah, ini
bisa kita tabelkan semacam ini, di mana kolom pertama adalah nama tingkat dari ground floor sampai dengan lantai 12, kemudian load combination-nya untuk arah X, ini karena kita sedang meninjau ke arah X, jadi RSX yang digunakan. Lalu tinggi tingkat, tinggi antar lantai maksudnya seragam semua kecuali lantai 1 4,5 meter. Kemudian total drift atau displacement, ini delta besar. Total drift dapat dibaca dari output etaps. Anda bisa outputkan diaphragm center of mass displacement, Anda bisa ambil nanti nilainya. Lalu story drift ini merupakan selisih antara total displacement lantai di atas dengan lantai di bawahnya. Jadi contoh, story drift lantai 12 adalah 76,5 dikurangi dengan 71,9 dan seterusnya. Lalu CD, IE nilainya sesuai dengan sistem struktur. Kemudian kita hitung dengan story drift yang diperbesar karena KDS-nya adalah D. CD ini dikalikan dengan delta XE story drift dibagi dengan IE. Lalu delta allowable-nya adalah 0,02 tadi dari masing-masing ketinggian 70 mili. Kemudian untuk KDS DEF maka harus kita bagi dengan 1,3. Nah, lalu keterangan di sini story drift OK merupakan perbandingan antara story drift yang terjadi dengan story drift allowable. Karena ini merupakan KDSD, maka allowable-nya menjadi 53, yaitu setelah dibagi dengan faktor redundansi. Lalu untuk arah Y, saya kira tidak perlu dibahas karena cara yang digunakan adalah sama. Mungkin Anda perlu sedikit hati-hati di dalam menetapkan nilai CD dan IE karena sistem strukturnya berbeda. Kemudian yang kelima adalah pengecekan P delta. Jadi P delta itu merupakan fenomena di mana gedung kita ini kan sebenarnya dibebani oleh beban gravitasi. Ditunjukkan di gambar di sebelah kanan, yaitu ada beban P begitu yang ke bawah. Lalu pada saat yang bersamaan terjadi beban gempa V, beban yang berwarna merah. Maka dari sini Anda bisa melihat bahwa akibat beban lateral V akan terjadi delta F di sini. Nah, delta F ini akan menyebabkan terjadinya secondary moment atau momen tambahan jika P kita kalikan dengan delta F. Gaya dikalikan dengan lengan akan menimbulkan tambahan momen. Ini adalah konsep dari P delta. Nah, di SNI 2012 nanti Anda sesuaikan sendiri dengan SNI 2019, harusnya tidak jauh berbeda. Pengaruh P delta ini tidak disyaratkan untuk dihitung jika koefisien stabilitas seperti yang disajikan pada bersama 35 ini nilainya kurang dari 0,1. Lalu koefisien stabilitas itu harus tidak melebihi nilai maksimumnya yang bisa dihitung dengan persamaan 36. Jika koefisien stabilitas lebih besar dari 0,1 tetapi kurang dari atau sama dengan koefisien stabilitas maksimumnya, maka faktor peningkatan terkait dengan pengaruh P delta pada perpindahan dan gaya komponen struktur harus ditentukan dengan analisis rasional. Sebagai alternatif kita diizinkan untuk mengalihkan perpindahan dan gaya-gaya dalam atau gaya komponen struktur dengan nilai 1 dibagi dengan 1 minus koefisien stabilitas. Kemudian jika koefisien stabilitasnya lebih besar dari koefisien stabilitas maksimum, maka struktur berpotensi tidak stabil dan kita harus mendesain dia agar lebih stabil, misal dengan memberikan tambahan kekakuan struktur ke arah lateral, misal ditambah shear wall-nya atau kolomnya diperbesar atau geometrinya kita ubah agar lebih seragam dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh pengecekan P delta untuk arah X. Ini kolomnya, tabelnya mungkin agak mirip-mirip dengan pengecekan story drift tadi. Ada nama tingkat, load combination, tinggi tingkat atau tinggi antar lantai, kemudian CD, IE, story drift diperbesar. Ini Anda bisa ambil semua dari pengecekan story drift sebelumnya. Nah, data tambahan adalah PX dan VX, di mana PX Anda dapat baca dari output etaps, dari story forces,
lalu Anda pilih akibat dead load plus live load. Anda buat kombinasi beban sendiri, 1D dan 1L. Kemudian Vx juga bisa diambil dari story forces akibat gempa RSX. Dari sini Anda bisa lanjutkan ke kolom berikutnya, Anda tetapkan nilai beta, kemudian Anda bisa hitung nilai koefisien stabilitasnya, lalu koefisien stabilitas maksimum, dan Anda bisa cek apakah P delta perlu dipertimbangkan atau tidak. Kalau P deltanya nilainya kurang dari 0,1, maka tidak perlu memperhitungkan P delta. Kebetulan pada desain ini semua lantai dapat dipastikan bahwa P deltanya kurang dari 0,1, sehingga kita tidak perlu melibatkan efek P delta pada struktur gedung kita. Begitu juga pada arah Y dengan cara yang sama, kita tidak perlu menghitung P deltanya. Kemudian yang keenam adalah pengecekan eksentrisitas dan torsi. Nah, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah torsi bawaan, kemudian ada torsi tak terduga, dan pembesaran torsi tak terduga. Torsi bawaan atau inherent torsion ini merupakan torsi yang memang sudah ada atau terjadi pada gedung yang kita desain akibat adanya perbedaan lokasi antara center of mass dan center of gravity. Jadi ada beda lokasi antara pusat massa dan pusat massa dan pusat kekakuan, bukan center of gravity tadi ya. Center of mass dan pusat kekakuan. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin karena ada kontribusi dari void. Jadi satu lantai kan tidak mungkin plat lantai semua dan baloknya sama begitu ya. Ada perbedaan dimensi dari baloknya, kemudian bentuk yang tidak beraturan dari konfigurasi pemasangan balok anaknya. Ada void yang lokasinya menyebar, tidak memiliki pola yang seragam, itu juga akan bisa menimbulkan kondisi ini. Nah, untuk diafragma yang tidak fleksibel, artinya yang rigid, distribusi gaya lateral di masing-masing tingkat harus memperhitungkan pengaruh dari momen torsi bawaan atau inherent torsion yang dihasilkan dari eksentrisitas atau perbedaan lokasi tadi antara lokasi pusat massa dan pusat kekakuan. Kemudian untuk diafragma fleksibel, distribusi gaya ke elemen vertikal, kolom ataupun shear wall, harus memperhitungkan posisi dan distribusi massa yang didukungnya. Kemudian ada torsi tak terduga, di mana jika diafragmanya rigid, desain harus menyertakan momen torsi bawaan yang dihasilkan dari lokasi massa struktur ditambah momen torsi tak terduga yang diakibatkan oleh perpindahan pusat massa dari lokasi aktualnya yang diasumsikan pada masing-masing arah dengan jarak sama, yaitu 5% dimensi struktur tegak lurus terhadap arah gaya yang diterapkan. Jadi torsi tak terduga atau accidental torsion ini merupakan torsi yang memang sengaja ditambahkan dari gedung dengan cara menggeser pusat massa dan pusat kekakuan tadi sebesar 5%. Nah, akibatnya akan terjadi tambahan torsi pada struktur gedung kita. Lalu ada juga pembesaran momen torsi tak terduga, di mana untuk KDSC DEF yang memiliki ketidakberaturan torsi 1A dan 1B, maka kita harus mengalihkan torsi tersebut, torsi bawaan maupun torsi pembesaran torsi tak terduga ya, dengan faktor AX yang dihitung pada persamaan 33. Nah, faktor pembesaran torsi tidak disyaratkan lebih dari 3, jadi maksimum diambil sama dengan 3. Nah, berikut adalah output dari center of mass dan center of rigidity, CM dan CR. Saya selanjutnya menyebutnya sebagai CM dan CR. Output ini Anda bisa ambil dari etaps, yaitu dengan cara mengklik menu show table begitu ya, nanti center of mass and rigidity. Kemudian di sub langkah 6.2 kita akan cek eksentrisitas dan torsi untuk arah X. KDS-nya D, terjadi ketidakberaturan horizontal tipe 2, vertikal tipe 1A, 1B dan tipe 3. Dan kesimpulannya tidak perlu pembesaran torsi tak terduga. Dari mana kesimpulan diperoleh? Dari pengecekan berikut ini. Gempa arah X ini
Pengecekannya membutuhkan bantuan tabel berikut. Kolom pertama nama tingkat, lalu kolom kedua load combination, RSX tentu saja yang kita tinjau karena arah X, lalu ada story drift maksimum, lalu story drift average. Nilai kedua kolom ini Anda bisa baca dari etaps dengan mengklik show table, lalu pilih story max garis miring average displacement, lalu story max per story average. Anda bisa operasikan pembagian dari delta max per delta average. Nah, keterangannya di sini strukturnya semua reguler dan kita hanya perlu eksentrisitas rasio 5% karena KDS-nya adalah D tadi, dan terjadi irregularities tipe 2 dan horizontal, dan 1A 1B serta 3 tipe vertikal. Lalu torsi bawaannya E0X ini bisa diambil dari tabel sebelumnya dari sini. Lalu LX ini panjang gedung pada arah X, panjang totalnya. Lalu torsi tak terduga EX ini bisa dihitung dengan cara berikut ini, 0,05 dikalikan LX dikalikan AX. Ini kita input nanti ke arah pada load combination RSY. Lalu pembesaran torsi tak terduga ini diinput juga pada arah RSY, tetapi dirasa tidak perlu karena strukturnya reguler. Jadi kita hanya perlu menginput eksentrisitas rasio 5% saja. Lalu untuk arah Y dengan cara yang sama dan tabel yang sama kita juga bisa menetapkan apakah struktur tersebut perlu diperbesar torsinya. Ternyata kesimpulannya tidak. Kesimpulannya struktur reguler dan perlu hanya ditambahkan eksentrisitas rasio sebesar 5%. Oke, berikut perkuliahan pada hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan Anda bisa mencoba pada struktur yang sedang Anda desain untuk proyek desain mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui WhatsApp group dan kita bisa berdiskusi bersama pada platform tersebut. Terima kasih. Saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.